Kali ini saya akan membahas tentang dasar atau basic pergerakan kamera memakai gimbal. Meskipun dengan trik tertentu kita bisa menghasilkan pergerakan kamera walaupun tanpa gimbal ya, tapi tetap saja kita butuh gimbal kalau memang kita mau ambil gerakan yang lebih dinamis, pokoknya yang lebih variatif ya, kita perlu gimbal. Dan di video kali ini saya akan membahas basicnya atau dasarnya, bagaimana setting gimbalnya juga, sampai ke mode-mode seperti apa yang kita pakai dan penerapannya pastinya. Dan gimbal yang akan saya pakai yaitu dari Moza, yaitu Moza Aircross 2. Ini dia, lumayan gede ya. Moza Aircross 2 ini saya baru dapat kiriman gimbal ini, dan seperti biasanya sekalian nyobain, sekalian kita bikin videonya aja. Jadi memakai gimbal itu ya bukan karena kita pakai gimbal berarti kita bisa pakai seenaknya ya, sudah pasti halus, itu enggak. Kita juga perlu teknik-tekniknya, perlu pembiasaan juga buat pakainya. Dan tentunya langkah pertama yang kita lakukan adalah balancing gimbalnya. Kita perlu balancing kamera ini dan gimbal ini ya, biar kamera dan gimbal ini bisa balance. Karena ukuran dari kamera, berat dari kamera itu kan beda-beda ya. Jadi ini juga harus disesuaikan sama kameranya. Jadi harus di balance. Selain itu, dengan balancing ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal biar kameranya nggak miring gitu ya. Kalau udah balance kayak gini, udah bisa kita nyalain biar motornya juga nggak terlalu kerja terlalu berat. Balancing ini syarat wajib buat kita yang mau pakai gimbal. Kalau salah-salah bisa jadi gimbal kita rusak atau nggak awet. Untuk balancing ini ada 3 bagian yang perlu banget di balancing: bagian tilt, bagian roll, dan bagian pan. Moza Aircross 2 ini bisa ngangkat beban maksimal itu 3,2 kg. Jadi misal ada kamera, ada aksesoris tambahan, itu maksimal 3,2 kg ya. Jadi itu sudah cukup banget ya untuk gimbal segini dengan 3,2 kg itu. Langkah berikutnya kalian harus tahu mode-mode di gimbalnya ini kayak gimana. Dan biasanya untuk gimbal ini ada mode-modenya ya. Misal untuk gerakan pan, tengok, kanan kiri, nunduk, mendongak seperti itu, roll dan lain-lain, itu ada modenya. Apakah akan dikunci, apakah akan follow seperti itu. Tapi kalau di Aircross 2 ini, Moza ini enak banget untuk setting modenya ya. Jadi pan, tilt dan juga rollnya itu sudah bisa kita atur sendiri-sendiri untuk apakah dikunci, apakah di follow. Itu enak banget untuk pengaturan mode-modenya di Moza Aircross 2 ini. Selain itu kita juga bisa mengatur kecepatan dari movementnya, ini enak banget, jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika kita memakai gimbal seperti ini ya bukan berarti kita bisa pakai seenaknya ya dan hasilnya halus, itu enggak seperti itu. Jadi kalaupun kita jalan, kita pegang gimbalnya, itu juga ada teknik-tekniknya. Kita juga perlu hati-hati biar hasilnya itu lebih halus lagi. Nah, untuk berjalan membawa gimbal ini ada teknik yang namanya ninja walk atau jalan ninja. Jalan ninja menjadi Hokage. Enggak juga ya, maksudnya adalah jalan ala ninja. Jadi kita berjalan itu kayak mindik-mindik kayak ninja gitu. Mindik-mindik itu apa ya, pelan-pelan lah seperti itu. Ada tekniknya kayak jalan kayak ninja gitu. Untuk awalan yang baru belajar pakai gimbal atau yang baru nyoba-nyobain gimbal ini, ada baiknya kita mempelajari basicnya dulu. Jadi kita nggak langsung movement yang macam-macam, kita pelajari pergerakan yang dasar dulu. Dan menurut saya dengan dasar ini kita akan bisa mengembangkan pergerakan-pergerakan lainnya yang lebih kompleks lagi. Dan menurut saya ada beberapa dasar-dasar atau basic-basic pergerakan kamera yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Pan atau panning adalah gerakan kamera itu menengok ke kanan dan ke kiri. Nengok kanan, nengok kiri, ini dasar banget. Dan ini penting banget karena pan ini adalah gerakan dasar yang ada di mode dari setting gimbal ini. Ada 3 sebenarnya, ada pan, ada tilt, ada roll.
Nah, ini pergerakan tiga-tiganya ini perlu kita pelajari juga, dan setelah ini juga akan saya jelaskan untuk gerakan lainnya tiga ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, pen ini menjadi basicnya. Jadi untuk bisa mengatur pergerakan pen, tengok kanan, tengok kiri, di bagian pen itu jangan dikunci, tapi disetting untuk follow. Kalau dikunci ya kameranya nggak bisa nengok kanan dan nengok kiri. Dan untuk menggerakkannya juga gampang ya teman-teman, cukup pegang aja gimbalnya, kemudian pada bagian pen udah di follow, kemudian teman-teman tinggal tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, seperti itu ya. Dan menariknya untuk kecepatan dari pennya, nengoknya itu juga bisa diatur di Moza Aircross 2. Ini gampang banget ya, tinggal kita atur nilainya, sensitivitasnya. Kalau semakin tinggi ya berarti semakin cepat. Misal ini ya, ini 4, saya ganti ke cepat ke 50 misal ya, ini 50, ini 60, cepat kan kalau dibandingin sama tadi slow, dan ini cepat, bisa diatur speednya, enak banget. Nah, kalau pen tadi tengok kanan kiri, untuk tilt ini adalah nunduk dan mendongak. Kalau menunduk itu namanya tilt down, kalau mendongak itu namanya tilt up. Caranya gampang juga ya, tinggal kita atur pada bagian tilt, jangan dikunci atau kita buka kunciannya ya. Kita atur menjadi follow di bagian tiltnya. Kalau di Moza Aircross 2 ini enak banget ya. Dan kita tinggal melakukan pergerakan ya, kita atur ke bawah, kita atur ke atas, otomatis akan mengikuti, kamera akan mengikuti gerakan tangan kita, gerakan gimbalnya. Kalau gimbalnya kita hadapin ke bawah, kameranya ikut ke bawah. Kalau gimbalnya kita hadapin ke atas, kameranya juga ikut ke atas, mendongak, seperti itu. Kemudian gerakan roll atau muter ya, jadi di gimbal ini juga bisa muter, caranya juga gampang. Pada bagian roll kita buka kunciannya, kita setting ke follow, dan pastinya di bagian tilt dan pennya tetap dikunci atau di lock. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita tinggal gerakin aja, mau roll, nah kamera juga ikut. Tapi kalau kita kunci bagian rollnya, kita kunci ya, ini mau kita kayak gini, mau kita tengok-tengokin atau puter-puterin juga tetap sama. Tapi kalau bagian rollnya sudah kita ganti, nah ini ikut. Selain gerakan-gerakan basic tadi yang juga digunakan sebagai setting untuk modenya, kita juga bisa belajar untuk teknik dasar yang lain yang paling gampang banget, yaitu track in dan track out. Kamera mendekati objek, maju, atau menjauhi objeknya atau mundur. Nah, gerakannya gampang banget ya, kita tinggal kunci semuanya pada modenya. Mau tilt, roll, sama pennya kita kunci semua, kita lock semua. Ya udah, kita tinggal maju atau mundur saja. Kalau gerakannya nggak terlalu banyak ya kita tinggal kayak gini aja, majuin mundurin. Tapi kalau gerakannya banyak, panjang seperti itu ya, kita bisa berjalan, tentunya berjalan ala ninja kayak tadi. Tapi juga kalau misal kita butuh gerakan yang lebih cepat, tracknya, track in atau track outnya, ya kita bisa sedikit berlari biar kecepatan dari pergerakannya itu ya sesuai sama kebutuhan kita. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu pedestal. Pedestal yaitu kameranya naik ke atas atau turun ke bawah. Bedanya sama tilt itu mendongak dan menunduk. Kalau untuk pad ini ya naik, bener-bener naik dan turun seperti itu. Nah, untuk settingnya, untuk modenya, karena kita nggak butuh pan, nggak butuh roll, nggak butuh tilt juga, jadi semuanya kita kunci. Ya, kita tinggal atur aja kayak gini, naik ke atas, turun ke bawah, karena ini kita kunci semuanya.
Gerakan selanjutnya yaitu crab atau kepiting ya, gerakan kayak kepiting ya, kayak jalan kepiting ke kanan dan ke kiri seperti itu ya. Jadi ini mirip pad, tapi kalau pad itu ke atas ke bawah, ini ke kanan dan ke kiri. Ini sama juga untuk settingnya, kita kunci semuanya pen roll dan tiltnya karena kita nggak butuh itu. Jadi tinggal kita ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Tentunya disesuaikan juga sesuai kebutuhan. Kalau memang crabnya itu butuh panjang ya kita bisa sambil jalan. Seperti itu ya, disesuaikan dengan objeknya, apa yang kita ambil. Arc atau orbit ini gerakan yang cukup menarik dan butuh effort lebih ya. Kalau tadi cuma maju mundur kanan kiri, ini muter. Nah, yang namanya muter ini memang agak-agak susah ya. Untuk setting modenya itu kita karena muter kita jadi butuh nengok sedikit-sedikit ya. Jadi saya atur pennya di follow. Jadi kuncian di pen itu saya rubah ke follow. Dan kecepatannya juga saya atur nggak terlalu cepat. Jadi untuk gerakannya itu akan lebih enak lagi untuk orbitnya. Nah, kalau itu kan basic-basicnya ya, dasar-dasarnya. Tentunya kalau teman-teman sudah bisa menguasai basicnya tadi juga sudah bisa mengambil dengan cukup baik. Tapi cukup baik aja kan masih butuh lebih kan. Kita harus menaikkan levelnya menjadi lebih menarik lagi, hasil videonya lebih bagus lagi. Jadi kita bisa melakukan teknik-teknik dasar tadi, kita level up kan, kita kasih improvement biar hasil videonya kita akan lebih baik lagi menggunakan gimbal pastinya. Kita bisa mengkombinasikan gerakan-gerakan dasar tadi. Jadi misal kita pakai track in, kemudian kita gabungin sama orbit. Jadi kita maju mendekati objeknya, setelah kita sampai di depan objeknya, kita puterin objeknya seperti itu. Di sini saya kombinasikan gerakan track in dan orbit. Jadi untuk settingnya karena kita butuh muter ya buat orbitnya, butuh gimbal agak nengok. Jadi untuk pen saya ganti ke follow. Tentunya kita juga bisa melakukan kombinasi-kombinasi dengan gerakan lainnya, misal gerakan apa dan gerakan apa seperti itu. Tergantung kreativitas kita aja, makanya tadi basic-basicnya itu penting karena dengan kita memahami basic-basicnya kita bisa mengkombinasikan, mengimprove lebih banyak lagi. Seperti yang saya bilang sebelumnya ya, kita bisa melakukan gerakan kamera itu muter kayak gini atau inception. Nah, untuk inception ini memang ada beberapa gimbal yang belum support ya, tapi kalau untuk Moza Air Cross 2 ini sudah bisa untuk inception. Kita tinggal masuk ke menu inception aja ya, kemudian bisa pilih modenya apakah normal, kemudian apakah mau muter 180 derajat ataukah 360 derajat, dan tentunya kecepatan dari putarannya itu juga bisa kita atur. Biar hasil video kita nggak monoton ya, kita bisa bermain angle juga ya. Pada umumnya kalau kita baru belajar pakai gimbal ini, ya kita bakalan pakai angle-angle normal, angle-angle sejajar mata kayak gini, eye level. Tapi kalau kita mau sedikit improvisasi, kita mengeksplor angle-nya, mau angle bawah, angle atas dan lain-lain, itu akan menghasilkan gambar atau footage yang lebih variatif lagi. Jadi tinggal kita improve aja, mau pakai angle ini, kita cari yang paling bagus aja. Di sini saya ambil beberapa footage dengan bermain angle. Misal gerakan crab ini saya kombinasikan sama low angle. Dan ini saya ambil low angle juga kombinasi pakai foreground dari monumennya. By the way, ini monumen perjuangan yang ada di Kota Pekalongan ya. Untuk gerakannya pakai track out, settingnya karena butuh tilt juga. Jadi bagian tilt saya pakai mode follow dan yang lain saya kunci.
Untuk bisa menghasilkan footage dengan kedalaman gambar yang baik, yang nggak kelihatan flat, yang pergerakan kameranya kelihatan, kita bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk foreground kita ketika kita mengambil video menggunakan gimbal ini. Jadi dengan menggunakan foreground ini, gambar yang dihasilkan itu akan lebih terlihat dimensinya. Pergerakannya pun akan terlihat karena ada benda di depannya, jadi pergerakan kameranya akan lebih kelihatan. Kita juga bisa memanfaatkan foreground ini untuk menambah interesting dari video yang kita ambil. Misal kita seperti menampilkan subjek kita dari foregroundnya yang sebelumnya ketutupan foreground, kemudian kita tampilkan, itu akan menambah video kita itu lebih menarik, lebih interesting seperti itu. Kemudian foreground ini juga bisa kita pakai untuk transisi, tentunya transisi kalau memang kita perlu transisi ya. Setelah saya pakai gimbal Moza Aircross 2 ini, kesan pertama yang saya dapat yang paling kerasa banget itu gimbal ini ringan. Jadi walaupun saya pakai cukup lama, ini tangan saya ini nggak pegel-pegel ya, enak dipakainya. Jadi walaupun pakai lama itu enak banget pakai gimbal ini. Karena beratnya juga nggak sampai sekilo, cuman 950 gram. Konsekuensinya karena beratnya juga nggak berat atau ringan, ini build quality-nya plastik ya. Biar ringan ya, tapi untuk seperti ini nggak masalah buat saya karena walaupun ini terkesan masih plastik, tapi untuk dipakainya itu ya masih kokoh-kokoh aja ya, masih enak dipakainya. Selain enak dipakai karena ringan, yang saya suka itu ini sudah bisa ambil gambar secara potret. Ini kan landscape ya, tinggal kita setting, kita balikin, ini jadi potret. Ini cocok banget buat zaman-zaman sekarang yang memang konten-konten itu banyak kita buat untuk sosial media, misal kayak Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, dan lain-lain. Itu pakainya rasio potret. Jadi ini cocok banget buat konten-konten misal di luar dari YouTube juga masih sangat-sangat cocok. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Dan oh iya ya, ini pembahasan ini itu juga cocok untuk teman-teman yang pakai gimbal untuk HP ya, karena implementasinya juga sama ya. Jadi buat teman-teman yang memang mungkin masih pakai handphone untuk pakai gimbal ya, tips-tips ini bisa teman-teman terapin di gimbalnya juga. Buat yang tertarik sama Moza Aircross 2 ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi video. Dan juga terima kasih untuk Denka yang sudah mengirimkan gimbal ini untuk saya pakai juga. Dan buat teman-teman yang lagi nyari peralatan-peralatan kamera, aksesoris kamera, bisa ke PT Denka karena itu PT resmi yang sudah terpercaya pastinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.